Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi. Format di video kali ini sedikit berbeda karena video ini merupakan video kolaborasi antara Himalaya Abadi dan IKAT UPH. Dimana di sini kita akan bahas mengenai desain interior. Kita akan fokus untuk memilih satu section di dalam desain tersebut. Dan konten ini kita akan beri nama Designer's Corner. Kali ini kita kontennya spesial, kita bikin format baru namanya Designer's Corner, berkolaborasi dengan Ikatan Alumni UPH. Di samping saya ini ada Vere dari Quattro Interior ya? Ya. Oke Vere, silahkan perkenalkan diri di kamera. Oke, halo, saya Vere. Hari ini saya mewakili tim Quattro Design Studio. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Wilson. Pada video kali ini kita spesifik membahas mengenai proyek hunian, lebih spesifik lagi apartemen ya, yang merupakan portofolio dari Quattro Interior. Kita akan tampilkan beberapa footage di layar, kita akan switch between cameras untuk ngasih ilustrasi yang kita maksud. Dan mungkin Vera akan bantu menjelaskan ya konsepnya dan bagaimana thought proses untuk mendapatkan desain seperti ini. Ve, bisa dijelasin nggak sih ini stylenya apa, terus kenapa kalian pilih ini untuk menjawab permintaan customer apartemen Pakubuwono ini? Oke, style ini modern kontemporer. Jadi approach-nya itu kita rasa dan kayak lainnya nggak nuntut untuk pakai style ini gitu. Oh gitu. Jadi style itu menurut kita cocok dengan gaya hidup mereka yang sangat simple. Mereka nggak mau ribet. Gimana cara mereka dress up itu juga sangat modern banget gitu. Jadi ya mereka nggak request apa-apa sih. Jadi mereka oke with this style, dan kita maju. Berarti kayak blank canvas, terus lu lihat persona individunya kayak gimana, cara berpakaian, cara dia komunikasi. Makanya lu interpret si customer ini cocoknya pakai style fusion antara modern dan kontemporer. Oke. Nah, terus si modernnya dari segi mana sih dan kontemporer dari segi mana di dalam kasusnya master bedroom ini nih? Oke, jadi approach-nya kita pengen pakai banyak geometric lines dan itu kita mau kombinasiin dengan warna yang ada di tahun itu. Warna di tahun 2020 si proyek ini ada, itu warnanya yang krem-krem, terus beige gitu ya? Iya, beige, terus earth tone, banyak banget jenis earth tone. Earth tone tuh kayak coklat, ya, coklat tua gitu-gitu ya? Coklat, merah. Ini bisa dikasih unjuk kan? Kita sekaligus pointer aja. Lines-nya yang dimaksud tuh yang di bagian mana sih? Yang menjadi kaidah ini, terus warna-warna seperti apa yang lu bisa point di komputer ini? Jadi di sini kelihatan banget kan satu tone warna dari warna coklat. Warna coklatnya macem-macem yang ada di sini, dari lantai sendiri beda, lalu di partisi ini juga beda, meja kerja ini beda, dan semua warna campuran coklat dari shades of brown. Terus lines-nya itu yang kotak-kotak gitu ya maksudnya ya, lebih ke situ, bukan? Kan tadi lu bilang ada lines sama ada warna yang earthy. Kalau lines-nya itu dari frame-framing ini yang lu maksud? Jadi kita masukin banyak lines, repetitive lines di semua parts of interiornya. Terus ini bisa kita lihat di next foto juga sama ya, ini angle yang berbeda nih dari angle yang berbeda dari ruangan ini. Itu juga bisa ditunjukin yang mana yang lines yang dimaksud, mungkin yang frame hitam itu bukan ya? Ini semuanya vertical lines. Ini juga semuanya repetitif dengan size yang sama. Berarti ini di walk-in closet ya, mengarah ke kamar, tempat tidur. Ya. Terus ini juga masih kombinasi warna coklat yang tadi lu bahas. Mungkin kita bisa next slide juga seperti apa? Next image. Nah ini di arah mana ini? Ini area walk-in closetnya lagi. Ini untuk area yang punya suami. Jadi yang tadi untuk campuran dari antara istri sama barang-barang pribadi mereka, kayak bags gitu-gitu. Ini area khusus untuk wardrobe suami. Sama konsepnya banyak frame, banyak garis, warnanya earth, kecoklatan, coklat tua dan lain sebagainya. Betul. Terus tadi kan lu sempat mention nih bahwa si desain ini coba juga ya berarti ya. Si desain ini mensupport gaya hidupnya dia. Yang mana seorang desainer memang harus begitu kan
buat apa? Buat apa kan? Harus. Misalnya orang yang nggak mau ribet, lu kasih desain yang banyak dekornya gitu kan, ngebersihinnya setengah mati. Emang kalau lu bisa telah lebih detail, mereka tuh expect-nya gaya hidup seperti apa sih? Kalau yang bisa ke-translate ke dalam desain seperti ini? Oke, jadi yang penting di sini tuh must be functional, yet estetik juga. Gitu. Lebih mengedepankan fungsi. Mereka langsung udah tahu di area ini saya harus bisa melakukan ini. Mereka udah jabarin semua. Jadi kita harus accommodate itu. Gitu. Jadi bahkan mereka juga berani ngejebol satu ruangan yang fungsinya itu sebetulnya untuk kamar anak mereka. Dijebol jadi walk-in closet dan dijebol jadi area penyimpanan. Berarti yang lu jebol itu yang mereka lebih punya prioritas, barang-barang itu harus tersimpan rapi dan tersusun gitu. Makanya contohnya seperti ini nih, kayak hangingnya banyak banget, terus banyak storage buat di area walk-in closet di bagian bawah, bagian atas, seperti itu ya. Ya, kayak mereka udah tahu what they want dan mereka tuh punya apa aja, jadi kita harus bisa accommodate apa yang mereka punya ke ruangan ini. Oke, terus gue mau nanya nih, ini kan kita mundur ke yang pertama ya, ini kan area dari kamar tidurnya mengarah ke walk-in closet toh. Terus di sini sebaliknya ya, arah dari walk-in closet ke arah kamar tidur. Kan banyak kalau misalnya desainer itu yang mau disekat abis tuh. Jadi walk-in closet dan bedroomnya ada pintu. Kenapa lu nggak pakein pintu di sini? Kenapa dibikin cuman folding partition doang? Jadi yang pertama kita nggak mau ada partisi bulky yang ada di ruangan itu karena jarak antara ini nggak segitu besarnya untuk accommodate meja kerja untuk 2 orang. Iya. Ada meja kerjanya ya? Oh iya, di sini kan? Jadi mereka kayak mau kerja. I see. Terus selain itu? Cantik Pak, bukan yang berat. Kalau kerja berat apa emang? Laptopnya banyak. PC gede-gede gitu ya. Oke. Mereka cuma mau duduk baca di situ. Jadi kita accommodate untuk 2 orang dan mereka nggak mau ada sesuatu yang bulky memisahkan antara ruangan yang satu area gitu loh. Berarti mereka mau menginterpret walk-in closet ini adalah bagian dari master bedroom, bukan disekat terpisah. Oke. Terus berikutnya ini ke arah kamar mandi bukan ya? Master bedroom punya kamar mandi. Ini kan mungkin nggak segaris-garis yang tadi ya. Tadi banyak banget lines-nya, terus juga warnanya agak sedikit berbeda nih ke arah abu-abu. Kenapa begitu? Jadi di sini warna-warna itu kita nggak pakai lagi, kita pakai yang warna-warna yang lebih muda, yang lebih bersih. Terus untuk garis-garisnya juga nggak mau yang terlalu bulky dan banyak repetitif, tapi supaya tidak meninggalkan si geometric lines yang vertical lines yang tadi ada di depan, kita tetap pakai material ini sih, material yang emang sudah punya garis-garis itu. Contohnya kayak framingnya si kaca fruitless sama handle-nya garis begitu ya. Ini kalau Bapak lihat sendiri di kaca ini ada garis-garis. Betul. Nanti kita bahas lebih detail tuh. Nah tadi kan ini kan lu bilang ada permainan bentuk geometris ya, atau lines ya seperti itu. Tapi gue lihat di sini kayak nggak terlalu banyak sih yang lu mainin. Kenapa ya alasannya ya? Jadi kita emang walaupun emang geometric lines yang nggak mau terlalu banyak, kita tuh tetap mau mengedepankan fungsi dan nggak mau terlalu banyak mengurangi garis-garis tegas yang sama. Oke. Emang konsekuensinya apa nih kalau terlalu banyak garis tegas itu akan visualnya gimana? Mata sih. Tapi katanya kalau garis tegas tuh kayak seakan highlightnya tuh di sini loh gitu. Jadi matanya ke situ terus gitu ya? Kayak lebih lihatnya tuh yang tebel, yang tebal. Jadi lu berusaha mencari balance lah antara bentuk geometris lines-nya, tapi nggak bisa terlalu overpower juga di situ ya. Oke. Terus berikutnya kalau menurut penilaian lu nih di sini, menurut kalian highlight points utama di master bedroom ini kira-kira apa sih yang menjadi masterpiece? Oke, kalau saya balik di sini dan Bapak lihat di sini highlight pointnya yang mana? Waduh. Itu ya partisi yang ada frame itu ya, bukan sih? Ini favorit banget. Ini favorit kita sekali karena detailnya banyak dan kalau Bapak tahu material ini juga menurut kita spesial. Dari frame kecil, frame tipis-tipis yang ada di partisi ini
Itu kita pakai fabricated highlight bronze plate. Itu custom ya jadi ya? Iya custom. Dan itu cuma 1 cm Pak. Oh, tipis banget ya. Kita suka banget yang kayak detail-detail perintil. Bagus sih. Jadi ini di sini dikombinasikan dengan kaca Lamilux. Oke, bisa di zoom kali ya kita biar bisa si customer ini bisa ngeliat nih. Nah, itu jadi yang dimaksud si VR ini frame yang tadi pakai custom bronze cuma 1 cm. Terus itu berarti itu kaca tuh ya, bukan material kayak vitrase atau segala macam. Ini dari Lamilux. Kita ada contohnya. Ini yang kita maksud ya, V. Lamilux yang seperti ini. Case-nya ini warnanya juga yang dipilih yang mendekati ini, di mana kaca ini bisa di custom, mau fabric sama yang mana. Case yang ini custom ya kalau nggak salah ya? Iya, custom. Ini yang custom. Kalau ini yang barang standar itu kurang lebih seperti ini. Terus berikutnya, oke, pertanyaan gue gini, kenapa lu nggak pakai vitrase aja? Kenapa harus pakai kaca untuk yang di area ini? Kenapa harus pakai kaca Lamilux? Padahal kan efeknya serupa dengan vitrase. Oke. Jadi ini harus kaca karena awalnya emang ini tuh sebenarnya maunya partisi kaca. Tapi untuk membatasi dan pengen kelihatan ada kayak soft sheer gitu, kita pengen pakai kaca yang bertekstur. Oke. Tapi kan kalau kaca tekstur kan depannya yang bertekstur kan. Kita pengen lebih ke arah ngejar warnanya itu loh sama tekstur yang ada di dalam. Oke, memang. Jadi kita pakai kaca si Lamilux tadi itu. Jadi suits perfectly lah di situ ya. Iya. Terus ini produk udah selesai belum sih? Udah ya? Udah selesai. Udah tinggalin sekarang Pak. Nggak ada keluhan? Sampai detik ini aman lancar, tidak ada apa-apa. Oke. Itu juga sekaligus kita bahas untuk kaca-kaca yang lain ya, Ve ya. Di sini masih angle yang sama, angle yang berbeda tapi dari area yang sama, pakai Lamilux. Sekarang kita masuk ke area kamar mandi ya. Area kamar mandi ini juga menggunakan kaca juga, selain tadi Lamilux. Di sini lu menggunakan jenis kaca bergaris ya atau fluid glass. Kenapa lu pilih ini? Supaya tetap desain yang ada di awal tadi nggak ditinggal gitu loh, kalau udah di area kamar mandi gitu. Jadi tetap ada, tapi ya memang pengen cari yang lebih soft dan lebih apa ya, makanya tipis. Oke. Kita pakai tetap material kaca yang bergaris. Ya, jadi yang lu pilih kaca-kaca bergaris nih. Yang lu bilang pengennya tipis, smooth, nggak terlalu random teksturnya, pengen dapat efek translucency gitu-gitu kan ya. Tetap sheer. Gitu. Oke. Terus vertikal juga kan konsepnya kan? Vertikal juga. Oke. Ini di sini aku pakai produk ini ya, saya udah siapin contoh. Oke. Ini produk Twin Light Glass. Jadi ini saya kasih lihat di kamera, Twin Light Glass, kaca termasuk ke dalam kategori fluid glass ya, karena ini garis ya, yang mana lebih tipis. Ya, ini kita pakai di sini hanya untuk area pintu masuknya aja, pintu masuk ke arah kamar mandi utama. Oke. Terus di sini juga gue lihat ada handle yang bentuknya vertical lines juga di situ, yang mana ini perfect karena ini kan bisa di tempering terus di lemi supaya ngejar thickness. Dan ini bisa kita lubang, jadi nanti handle-nya itu akan dilubang, terus kita bisa geser-geser tanpa mengkompromisasikan durability dari kacanya. Terus yang terakhir ini untuk area suami ya, wardrobe khusus suami ini ada kaca juga yang kamu pakai, lebih abu-abu tua gitu ya, abu-abu grayish. Ya. Di sini kita pakai Mexicool Grey kacanya, translucent gitu, warnanya abu-abu gelap. Itu bagus Pak kalau di sini. Frame-nya udah tipis, dia tetap ada warna lain, tapi ya senada lah dengan warna frame-nya ini yang abu-abu gelap. Kalau lihat warnanya di sini pas waktu ditutup bagus. Lu kayak mau mengedepankan kayak misalnya permainan lampu ya, kalau misalnya lampunya dia gelap dia akan mau efek mirror sedikit gitu kan ya. Betul. Ketika dia lampunya terang dia akan translucent dengan warna grey. Yes. Produk yang dimaksud itu adalah yang di sini Mexicool Grey, bagian dari kaca reflektif di mana masih translucent dengan warna abu-abu. Terus salah satu sisinya ada coat reflektif untuk efek yang kita bisa mainkan dengan lampu itu yang dimaksud. Oke, Ve, thank you atas kesempatannya, atas penjelasannya, ini seru banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik lebih detail mengenai hal-hal yang kita bahas, terutama dari desainnya ini, kalian bisa follow Quattro Interior di Quattro Design Studio. Di Instagram itu ya? Instagram.
Dan terima kasih juga buat IKAT UPH yang memfasilitasi kami untuk bikin konten seperti ini. Jadi nanti follow juga di sosial medianya. Terus jangan lupa juga like, share, dan subscribe di channel Himalaya Abadi dan follow kami di sosial media lainnya. Dan juga follow sosial media dari Glassmart jaringan kami. Sampai jumpa di video berikutnya.